Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbana ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang dengannya alhamdulillah malam hari ini kita kembali dihubungi Allah dalam majlis ilmu, majlis tafsir yang kita semua mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang telah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan mentadabburi bersama masih dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Ayatnya ayat yang ke-12 sampai beberapa ayat sampainya lah gitu ya, sampai Isya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sampai ayat 16 dulu. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, dan ini bagian dari upaya kita untuk mengenal diri kita yang disebut dengan ma'rifatun nafs. Ternyata kita diciptakan oleh Allah dengan cara yang sangat unik. Pertama, Allah katakan wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan al-insana, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati dari tanah. Pertama Allah mengatakan wa laqad,
Dan di sini memberikan satu isyarat, ada penekanan ketika Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Dan sungguh benar-benar khalaqna, kami ciptakan. Allah tidak mengatakan khalaqtu. Pertama untuk mengagungkan zat sendiri, tapi yang kedua Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa proses penciptaan manusia itu melibatkan makhluknya. Siapa yang terlibat dalam proses penciptaan manusia? Harus ada bapaknya, harus ada emaknya, harus ada siapa lagi? Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang yanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh ketika usia 4 bulan. Nah, disitulah kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal dan umrih, tentang umurnya. Selain umurnya, tentang apa? An rizqihi juga, tentang rizkinya. Kemudian an ajali, tentang ajalnya. Satu lagi adalah an syaqawatihi wa sa'adatihi, tentang celaka dan bahagianya nanti di dunia. Tapi hadis seperti ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, itu kita akan bersifat seperti kelompok fatalis, dengan mengatakan ngapain kita berusaha, toh semuanya sudah ada dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz, ngapain usaha? Kalau kita memang dicatat oleh Allah sebagai ahli surga, nanti juga Allah tahu caranya sendiri bagaimana kita menjadi ahli surga. Nah, kenapa kita harus berikhtiar? Masalahnya benar, catatan itu telah ada, tapi kita tidak mendapatkan bocoran dari catatan amal kita. Umur kita kan tidak tahu, ya kan, tentang umur kita. Nah, saya revisi tadi yang ketiga itu adalah an amal, tentang amalnya. Jadi bukan tentang ajal, karena ajal itu sudah masuk di umur. Tentang umurnya, kemudian rizkinya, tentang amalnya, tentang bahagia dan celaka. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi kenapa kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga keseimbangan hidup? Fisik diperhatikan, ruh diperhatikan, juga intelektualitas, ilmu juga diperhatikan dengan cara kita hadir di majelis ilmu, karena ini adalah bagian ikhtiar kita. Jadi ini jemaah sekalian yang perlu kita pahami, dalam proses penciptaan manusia itu ada makhluk-makhluk Allah yang terlibat di situ, sehingga Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana. Dan ketika Allah mengatakan atau memilih kata al-insana, itu juga memberikan isyarat yang diciptakan oleh Allah itu tidak hanya orang-orang mukmin, yang mereka memilih tidak beriman, itu juga yang menciptakan adalah Allah. Kalau dalam bahasa gramernya, al-nya itu adalah, ada yang mengatakan al-jenis, artinya jenis manusia, ada yang mengatakan al-istighraqiyah, al yang menunjukkan keseluruhan semua manusia, itu yang menciptakan adalah Allah Rabbul. Diciptakan awal mulanya min sulalah, dari saripati. Nah, ada penjelasan di situ waqala al-A'mash. Tapi sebelum itu dijelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiran an ibtida'i khalqil insan min sulalatin min tin wa Adam alaihissalam. Khalaqahu Allah min salsalin min hama'im masnun. Jadi Allah Ta'ala berfirman, menginformasikan tentang awal penciptaan manusia dari saripati tanah, yaitu Adam alaihissalam. Dan kemudian dijelaskan dari Ibnu Abbas min sulalatin min tin, qala, yang dimaksud adalah safwatul ma', air yang paling bersih. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan min sulala adalah min mani Adam, dari air mani Nabi Adam. Tapi di sini dikatakan proses penciptaan awal manusia adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Nah, setelah itu tsumma ja'alnahu nutfah. Ini penciptaan kita.
Jadi penciptaan Nabi Adam, penciptaan Sayyidah Hawa dan kita ini berbeda. Jadi kalau kita diciptakan dari nutfah, dari sperma, yang Allah juga memerintahkan kepada kita agar sering-sering kita mentadaburi, merenungi, meriset tentang rahasia penciptaan manusia yang dipilih oleh Allah dari saripati, dari air sperma. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi. Maka hendaknya manusia itu melihat, hendaknya manusia itu merenung, mimma khuliq, dari apa yang ia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, ia diciptakan dari air yang terpancar yang disebut dengan mani. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita memohon perlindungan dari kejahatan mani. Hafal doanya atau belum? Ada dalam kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Itu Rasulullah SAW mengajarkan begini: Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa maniyyi. Sudah tahu artinya itu? Halo? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya hambamu ini berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku, wa basari, kejahatan penglihatanku, wa qalbi, kejahatan hatiku, wa maniyyi, dan kejahatan maniku. Kita urus satu persatu. Pertama tadi apa, Pak? Kejahatan pendengaran. Telinga ini kan kadang-kadang nakal kan? Kadang-kadang atau sering nakal? Halo. Satu dengan yang lain beda-beda lah. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai telinga yang Allah ciptakan ini dengan desain yang sangat luar biasa ini mendengar perkara-perkara yang tidak direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita dengar. Ya kan? Ada orang sedang berbincang dengan saudara yang pengen tahu terus, itu namanya tajassus, pengen dengerin, ya kan, ingin menginteli orang lain, itu kan. Wa basari, dan juga kejahatan penglihatanku. Dosa mata kan banyak kan, dan bahkan banyak dosa-dosa besar yang semula berangkat dari dosa mata. Orang berbuat zina awalnya apa? Mata. Orang korupsi itu awalnya apa? Mata juga. Oh, itu kayaknya ada banyak itu. Masya Allah. Setelah itu wa qalbi, dari kejahatan hatiku, ya kan? Jadi hati ini tempat di mana ia membuat keputusan antara yang baik atau buruk yang kita lakukan. Jangan sampai yang dominan adalah apa? Keburukan. Dan satu lagi adalah mani, kejahatan mani itu, karena memang ada satu fakta, orang-orang yang salah dalam meletakkan air sperma. Yang salah siapa? Satu di antara mereka adalah mereka yang suka jajan, ya kan? Yang suka jajan, padahal sudah punya istri cantik, ya kan? Tapi masih saja ia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, melakukan perkara zina. Ia tidak tempatkan air spermanya itu pada tempat yang dihalalkan oleh Allah. Padahal kalau kita meletakkan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah, pada istri kita, maka itu kita mendapatkan reward pahala. Nanti bapak-bapak sekalian bisa lihat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-25. Atau mau dibuka hadisnya? Saya bukain deh biar ini. Di hadis yang ke-25 ini jemaah sekalian, ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya di dalam kelamin kalian itu ada sedekahnya. Di dalam kelamin kita itu ada sedekahnya. Tapi ini hadisnya lebih panjang. Tapi kemudian ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata begini, "Ya Rasulullah,
ayati ahaduna syahwatahu fakana lahu ajr. Ya Rasulullah, apakah ketika salah seseorang di antara kami itu menunaikan syahwatnya, itu mendapatkan pahala? Kalau bahasa kita, apakah ketika salah seorang di antara kita itu menumpahkan air spermanya, itu mendapatkan pahala? Ya kan? Karena Rasulullah SAW menyatakan sesuatu yang memang di kalangan sahabat pada waktu itu mereka masih bingung, gitu kan? Maka disitulah yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayat afara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana pendapat engkau andai kata air sperma itu ditumpahkan dalam hal yang diharamkan oleh Allah, tidakkah ia mendapatkan pahala atau dosa? Dosa. Hakada law wada'ahu fi halal fakana lahu ajr. Begitu juga andai kata syahwat itu ditunaikan dalam hal yang dihalalkan oleh Allah, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi Allah sangat menghargai sekali terhadap manajemen sperma. Orang yang bisa memanagenya dengan baik, Masya Allah, disiapkan pahala oleh Allah Rabbul. Tapi bagi mereka yang tidak mampu mendistribusikan atau meletakkan air spermanya itu dalam hal yang dihalalkan oleh Allah, malah justru ia menempatkan pada hal yang diharamkan oleh Allah, jelas menantinya apa? Menantinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Ini yang tadi saya maksud. Hadis dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu. Jadi hadisnya begini, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya sekelompok manusia dari sahabat-sahabat Rasul itu berkata, kepada siapa mereka berkata? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlut dusuri bil ujur. Jadi orang-orang yang kaya itu, ya Rasul, mereka pergi dengan membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim, tapi yang membedakan antara kami dengan mereka adalah mereka itu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Rasul menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Jadi ada sedekahnya orang yang mampu secara finansial, ada sedekahnya orang yang belum mampu secara finansial. Orang yang mampu secara finansial, nah itu sedekahnya adalah apa? Sedekah harta. Tapi yang nggak mampu apa? Inilah keadilan Allah. Inna likulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi kalian pada setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Maka sering saya sampaikan, kalau ada istilah namanya haji plus, itu ada juga sholat plus. Sholat plus itu kita sholat mendapatkan pahala, tapi ketika kita dari rumah menuju ke Masjid Al-Isra ini, setiap langkah kita ikuti dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, dapat pahala tambahan atau tidak? Subhanallah. Tidak hanya subhanallah, kata Rasulullah SAW, wa kullu takbiratin sedekah. Begitu juga setiap takbir kita membaca Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Allahu Akbar, Allah, setiap takbir. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap ungkapan tahmid yaitu alhamdulillah itu juga sedekah.
Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap ungkapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Bahkan dikatakan wa amrin bil ma'rufi sadaqah, ketika kita menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya syai' ma'lum, sesuatu yang dikenal. Syai'un ma'lumun bihusnihi inda din wa indal mujtama, sesuatu yang dikenal baiknya dalam perspektif agama dan perspektif sosial, itu disebut dengan ma'ruf. Itu juga sedekah juga. Wa nahyan 'anil munkari sedekah, dan juga mencegah dari kemungkaran. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh agama dan juga oleh masyarakat. Itu juga sedekah, kita cegah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya di setiap kelamin salah seorang dari kalian itu sedekah. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, kata Rasul. Apakah ketika salah seorang dari kami itu menunaikan syahwatnya, maka kemudian di dalamnya ada pahala? Qala ara'aitum law wada'ahu fi haram akana li wizr, fakadzalika idza wada'ahu fi halal kana lahu ajr. Apa yang tadi saya sampaikan? Kalau dia meletakkan pada hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia dapat dosa. Tapi kalau dia meletakkan pada hal yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kita kembali lagi ke surah Al-Mu'minun. Jadi di dalam surah Al-Mu'minun tadi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, di ayat yang ke-12, terus dilanjutkan di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-12 tadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita proses berikutnya setelah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, diciptakan dari apa? Nutfah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Apa yang disebut dengan fi qararin makin itu, para ulama-ulama tafsir itu mengatakan yang dimaksud adalah ar-rahim, yaitu di dalam. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, lalu kami ciptakan nutfah, mani itu 'alaqatan, sesuatu yang menempel. Alaqah itu sesuatu yang melekat, sesuatu yang menempel. Dan nutfah itu juga kalau kita renungkan itu luar biasa. Kita ini kan diciptakan oleh Allah dari sperma, yang sperma ini berupaya untuk membuahi ovumnya. Itu yang unik kan begini. Ini yang berupaya untuk membuat ovum itu ratusan atau jutaan, Pak. Ya kan? Tapi yang jadi berapa? Satu. Pernahkah kita membayangkan kalau yang jadi itu 1 juta, Pak? Itu ditaruh di mana itu bayi-bayi itu? Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ahli biologi, para ahli medis, para dokter itu banyak yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Karena apa? Ketika kemudian mereka membaca literatur medis itu kembali kepada Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan fakta yang sangat luar biasa. Bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang teori-teori kedokteran, termasuk tentang proses penciptaan manusia. Masya Allah, luar biasa. Saya ingin cerita sedikit. Di Eropa ada seorang dokter yang ia punya kegemaran ilmu linguistik, ilmu bahasa. Ya, kita ini kan kegemarannya macam-macam kan. Ada yang suka baca, ada yang suka main bola, ada yang suka main bulu tangkis, ada yang suka main catur, ada yang suka apa lagi, Pak? Mancing. Nah, itu ada juga. Nggak apa-apa, mancing nggak apa-apa, asal kalau waktu sholat ya sholat. Ya nggak benar kan kalau mancing kemudian sholatnya ditinggalkan, itu kan ya nggak benar kan. Ya sesekali lah ya, karena
kalau mancing diniati untuk tadabbur, kuasa Allah itu kan punya nilai pahala kan? Itu mestinya semakin dekat dengan Allah. Saya sering berkata begini, bapak-bapak pernah nggak menghitung berapa jumlah ikan air tawar yang ada di negeri ini? Jenisnya ada berapa? Pernah ngitung atau nggak pernah ngitung? Atau yang penting dimakan gitu? Itu ada satu penelitian, tapi ini penelitiannya sudah lama, dan karakteristik penelitian itu dia mengalami dinamisasi. Itu penelitian yang pernah saya baca, tapi sudah lama. Sekali lagi bisa itu berubah. Itu dulu ada temuan bahwa ikan yang hidup di air tawar di Indonesia itu jumlahnya ada 400 jenis. Padahal kalau kita diminta untuk menyebutkan kira-kira berapa banyak itu ikan tawar yang bisa kita sebutkan, tapi hadiahnya nggak usah pakai sepeda bapak ya, Masya Allah. Iya kan? Masya Allah, Masya Allah. Ini menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Jadi mestinya harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat kuasanya. Apalagi mereka yang sampai mancingnya itu sampai ke kawasan-kawasan luar Indonesia. Ya kan ada saudara-saudara kita ya yang kegemaran mancing mereka itu sampai ke luar negeri, banyak juga kan? Ya, karena memang hobi gitu. Jadi jangan sekalian, ini sang dokter dia punya kegemaran namanya ilmu linguistik, ilmu bahasa. Dia menguasai banyak bahasa, dan di antara bahasa yang ia kuasai selain Inggris itu adalah bahasa Arab. Satu saat ia membaca 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kita semua hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama insana. Di ayat yang kedua Allah katakan khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat ini seorang ahli linguistik, seorang dokter, ia mencoba untuk mencari benang merah antara yaitu kata alaqah dalam pendekatan medis dan dalam pendekatan linguistik. Bagaimana dimaksud? Jadi setelah dianalisa secara etimologi, alaqah itu sesuatu yang menggantung, sesuatu yang menempel kokoh. Itu tujuan etimologi. Nah, setelah dia teliti, di mana sih segumpal darah itu ketika berada dalam rahim seorang ibu, posisinya mana? Ternyata ia menempel kokoh pada dinding. Itulah yang kemudian menjadikan dia kagum. Ternyata ada korelasi tinjuan medis dan tinjuan linguistik, tinjuan bahasa yang akhirnya ia mendapatkan dia dari Allah, dan akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi ayat-ayat Quran ini kalau kita teliti satu ayat, satu kata per kata itu di dalamnya banyak rahasia. Misalnya gitu Pak. Kenapa Allah katakan summa ja'alna bukan faja'alna? Ya kan? Karena memang prosesnya tidak langsung, tapi ada jeda waktu. Iya kan? Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan faja'alnal 'alaqata mudghah. Nah, di situ proses sesuatu yang menempel dengan segumpal daging itu dia pendek, maka menggunakan kata fa. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, lalu kami ciptakan segumpal daging itu kemudian menjadi diciptakan tulang-tulang. Idham itu tulang. Allah ciptakan segumpal daging, lalu Allah ciptakan tulang. Fakasawnal idhama lahwa, lalu kami bungkus tulang itu dengan daging. Itu kebayang atau enggak? Gimana itu kita membayangkan proses penciptaan manusia yang begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani
Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Kita bisa membayangkan bagaimana Allah menciptakan struktur otak kita. Otak kita ini, jemaah sekalian, itu kan terdiri dari miliaran sel syaraf otak. Saya nggak bisa bayangkan sel-sel syaraf otak itu kalau para dokter tahu itu bagaimana struktur otak kita itu. Nanti belum lagi kita mencoba untuk merungkan hal yang yang kasat mata. Wajah kita ini kan unik, Pak. Unik atau tidak? Unik. Di wajah ini ada beberapa jenis rambut. Kenapa sama-sama di depan tumbuhnya satu dengan yang lain sama atau beda-beda, Pak? Halo? Alis kita dengan kumis itu tumbuhnya cepetan mana? Hah? Kumis itu. Padahal sama-sama di area wajah kan? Tapi jamaah sekalian pernah membayangkan kalau kemudian alis kita ini tumbuhnya sama dengan kumis, itu kira-kira kayak apa? Ribet banget. Kita juga punya jenggot, ya kan? Jenggot ini maaf dengan alis juga nggak sama juga. Itu baru urusan rambut. Nanti belum kalau kita berbicara tentang struktur telinga, Pak. Telinga ini satu dengan yang lain itu sama. Ya kan? Pernahkah kita membayangkan kalau telinga ini yang satu agak naik dikit? Kira-kira kalau pakai kacamata kan begini, Pak. Nggak enak juga. Ini subhanallah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang struktur mata kita. Bapak-bapak sekalian, maaf, pernah nggak menghitung atau mengukur jarak antara satu mata dengan mata yang satunya? Pernah atau belum, Pak? Itu berapa jaraknya? Jarak antara kedua mata kita itu jaraknya berapa? Pernah hitung atau enggak pernah? Itu oleh para ilmuwan itu diteliti, Pak. Dan ternyata mereka mendapatkan satu fakta yang unik. Jarak antara satu mata dengan mata kita yang satunya itu adalah satu mata. Nanti coba bapak-bapak cermati baik-baik pulang dari masjid ini, setelah itu bercermin, cermati baik-baik, berapa sih sebenarnya jarak antara satu mata ini dengan mata yang satunya? Ternyata satu mata. Pernahkah bapak sekalian kalau jaraknya itu dua mata, berarti posisi mata kita di mana, Pak? Agak di samping, ya kan? Kalau setengah mata, malah lebih pendek lagi kan jaraknya. Itulah kuasa Allah Subhanahu. Jadi sangat seimbang, sangat rapi sekali struktur hidung kita, Pak. Pernahkah bayangkan kalau lubangnya kemudian menghadap ke atas, itu kalau hujan kayak apa? Subhanallah. Apalagi kalau kemudian kita nilai dengan nilai rupiah, ya kan? Itu pasti tidak bisa kita hitung. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang itu dengan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan ia sebagai sosok makhluk yang lain yang tidak lain adalah manusia. Masya Allah. Jadi memang Al-Quran ini ketika memaparkan proses penciptaan manusia, tujuannya apa? Agar kita mengetahui kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat seperti ini. Mengembalikan semangat ke masjidan itu nggak gampang. Ya kan, alasannya kan macam-macam kan nanti kan. Wah, kayaknya saya masih belum sehat. Alasannya nanti macam-macam lah. Kondisinya masih PPKM level 3. Nanti kalau level 2 juga sama, Pak. Aduh, belum level 1. Nanti kalau sudah level 1 alasannya lagi itu. Waduh, masih level 1. Nanti kalau tidak pakai level. Nanti kalau kemudian tidak pakai level lagi juga masih ada alasannya, belum dinyatakan bebas oleh pemerintah, macam-macam. Maka disitulah kita harus pandai mensiasati
mensikapi ujian-ujian Allah. Satu di antaranya adalah syukur kita yang dalam ketika Allah menciptakan kita dalam proses yang sangat unik. Disitulah Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik yang mencipta. Jauh sekalian rahmatullah. Dan manusia sehebat apapun pasti dia tidak akan mampu membuat sosok manusia yang persis seperti kita. Di Jepang, di Eropa itu kan ada upaya-upaya mereka membuat boneka-boneka yang mirip seperti manusia. Ada. Tapi sekali lagi nggak akan mampu mereka. Apalagi kalau urusannya ada urusan ruh. Apakah manusia bisa menciptakan ruh? Kan nggak bisa kan? Kan bisa. Maka disinilah pentingnya kita selalu mengenalinya dengan baik, sehingga apa? Kita bisa mensikapi masalah-masalah yang kita hadapi dengan kita mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innakum ba'da dzalika. Jadi setelah kita menjadi sosok manusia, maka dalam proses kehidupan kita sebagai manusia itu ternyata kita memang mengalami fase-fase. Ada fase yang disebut dengan fase apa? Fase kanak-kanak. Setelah fase kanak-kanak masuk fase anak-anak. Setelah fase anak-anak nanti masuk fase remaja. Setelah remaja nanti fase dewasa. Setelah dewasa nanti masuk apa Pak? Ya, lanjut ya, usia lanjut. Begitu setelahnya, setelah itu suka atau tidak kita harus mengalami sesuatu yang menjadi sunnah Allah adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Inilah yang Allah katakan di ayat 15. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, sesungguhnya kalian setelah itu lamayitun, benar-benar mati. Suka atau tidak kita akan meninggal. Dan ketika kita meninggal, maka bukan berarti semuanya selesai. Karena ketika kita meninggal, nanti kita berarti hidup dulu di alam barzah, alam kubur. Di alam barzah itu banyak kita temukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya pertanyaan di alam kubur, dan ada yang namanya nikmat kubur, dan juga ada yang namanya fitnatul, ada yang namanya azabul kubur. Tentang pertanyaan, insya Allah kita semua yang rajin ngaji insya Allah bisa jawab semuanya. Karena apa? Pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Dan saya kira semua yang hadir sudah tahu bocorannya semuanya. Nanti ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Pertanyaan enteng. Siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama? Insya Allah bisa jawab semuanya kan Pak ya? Tapi itu alam otomatis. Orang bisa jawab dan tidak, itu sangat dipengaruhi oleh iman dan amalnya. Iman dan amalnya. Tapi insya Allah kita semuanya yang hadir bisa menjawab dengan baik. Amin. Tapi setelah itu nanti kemudian ada yang disebut dengan nikmatul kubur, dan ada yang namanya azabul kubur. Ada nikmat kubur ini orang-orang yang memang dia ketika di dunianya ia lulus dari ujian Allah. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, tapi alhamdulillah kita bisa mensikapi dengan baik. Kita tetap komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga layak kemudian kita mendapatkan nikmat di alam kubur. Dan nikmat di alam kubur inilah sebagai isyarat insya Allah nanti di akhirat kita menjadi ahlul jannah. Tapi ada orang-orang yang ketika ia berada di alam barzah itu yu'adzab, dia diazab oleh Allah SWT. Dan ada hadis yang masyhur, Rasulullah SAW ketika melewati satu kuburan, Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban, sungguh ada dua mayit yang sedang diazab oleh Allah, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan dua-duanya ini diazab oleh Allah bukan karena perkara yang besar. Ahaduhuma li'annahu la yastanji indal, satu dari keduanya itu karena ketika dia buang air kecil itu dia tidak beristinja.
Ada atau tidak Pak yang gitu? Jadi habis kencing setelah itu kabur aja Pak. Padahal dia ada sesuatu yang najis ya, yang dia keluarkan, yang mestinya harus dibersihkan. Yang kedua, li'annahu yamshi bin namimah, karena dia ketika dunia itu sukanya dia menyebar suka melakukan adu domba. Adu domba atau adu manusia Pak? Adu domba dan manusia Pak? Adu domba. Ya, suka memfitnah, suka mengadu satu manusia dengan manusia yang ini yang menyebabkan ia diazab oleh Allah Subhanahu. Nah, baru setelah itu ketika berada di alam barzah, setelah usai dengan peristiwa terjadinya yaumul qiyamah, nah selanjutnya disitulah nanti akan ada proses yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan nanti akan ada yang disebut dengan yaumul mahsyar, hari perhimpunan. Setelah yaumul mahsyar nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari di mana amal kita akan diaudit oleh Allah. Setelah itu ada yang namanya yaumul mizan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Setelah itu nanti ada yang namanya sirat, ya, jembatan, ya kan? Tapi sebelumnya nanti ada proses penyerahan penyerahan rapot. Nah, setelah itu sirat, kita akan melewati jembatan dan insya Allah kita semuanya nanti lancar semuanya saat menyeberangi jembatan. Tapi kita perlu banyak doa. Doanya begini, Allahumma ighfir dhunubi wastur uyubi wa yassir hisabi wa yammin kitabi wa thaqqil mawazini wa thabbitni ala sirati aqdami, atau wathabbit ala sirati aqdam. Ini sudah hafal atau belum? Insyaallah. Ya, nanti saya catat kayaknya ya. Perlu dikasih catatan. Tapi saya terjemahkan dulu. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni aku dosa atau ampuni dosa-dosa. Wastur uyubi, dan tutupi aib-aibku. Aib kita banyak atau sedikit? Masya Allah, orang itu memandang kita baik karena mereka tidak tahu aib kita Pak. Oh, itu kalau mereka tahu aib kita, tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita. Setelah itu apa doanya? Setelah wa yassir hisabi adalah wa yamin kitabi, dan tetapkan nanti kalau aku menerima rapor dengan tangan kanan. Setelah itu wasaqil mawazini, dan beratkan amal kebaikan dari timbanganku. Yang terakhir adalah wasabbit ala sirati aqdam, dan kokohkan saat kami melewati sirat itu kaki kita melewati jembatan itu dengan penuh gemuk. Itu yang sering-sering harus kita baca. Nanti mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk bisa menulis sehingga nanti saya bisa share ke jamaah. Atau nanti saya di sini ada grup ini kan, grup WA jamaah Masjid Al-Ihsan, ada tidak? Ada ya? Kalau ada nanti saya berikan sama Pak Asep, nanti bisa di share di grup. Bisa saya tuliskan pakai PDF atau apa, biar mudah. Baik, setelah itu summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat tub'atsun, itu kalian dibangkitkan. Jadi ini yang disebut dengan yaumul ba'ts. Dan peristiwa yaumul ba'ts itu dia linear terhadap amalnya. Ada orang-orang yang wajahnya putih, ada orang-orang yang wajahnya hitam, sangat dipengaruhi oleh amalnya. Baik, saya kira ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Itu. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita membaca doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.